Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kisah yang dirahmati Allah, pada kisah kali ini akan mengisahkan tentang bahwa Nabi Syeds alaihi salam penjaga Nur Muhammad. Yuk kita simak kisahnya. Nabi Syeds, putra Nabi Adam yang diamanahkan menjaga Nur Nabi Muhammad SAW. Nabi Syeds adalah putra Nabi Adam yang diwasiatkan untuk menjaga Nur Nabi Muhammad. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil, tepatnya 235 tahun usai Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Saat Nabi Syeds dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat diberikan kepadanya karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Begitu mulia Nabi Syeds hingga ia diamanahkan untuk menjaga Nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Syeds sebagai nabi dan menurunkan atasnya 50 sahifah lembaran yang di dalamnya terdapat dalil-dalil, hukum, sunnah, fardu, serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Siapa sebenarnya sosok Nabi Syeds dan bagaimana sejarah lahirnya amanah agung yang diemban olehnya? Mengenal sosok Nabi Syeds dan sejarahnya. Mengutip buku kumpulan tanya jawab keagamaan oleh Kiai Abdullah Alif, Nabi Syeds adalah orang pertama setelah Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga Nur Nabi Muhammad. Beliau lahir setelah Allah izinkan Nur Nabi Muhammad bersemayam di tubuh Siti Hawa. Menurut riwayat, Allah pertama kali menciptakan Nur Nabi Muhammad sebelum Dia menciptakan Adam, Hawa, alam semesta beserta isinya. Jika bukan karena Rasulullah, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi berikut yang artinya, seandainya tidak ada engkau, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menciptakan alam semesta. Segala kebaikan dan kemuliaan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Hingga semua malaikat pun hormat dan sujud kepada nurnya. Sampai suatu ketika Nabi Adam mendengar suara dari dalam dahinya yang terdengar seperti kicauan burung. Beliau merasa heran dan lantas berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh agung sekali kekuasaanmu. Suara apakah ini yang telah engkau ciptakan berada dalam dahiku ya Allah? Seketika Allah menjawab ketakjuban Nabi Adam tersebut dengan firman-Nya yang artinya, Hai Adam, ketahuilah olehmu, sesungguhnya suara tersebut adalah tasbih kekasihku Nabi akhir zaman, yang kelak menjadi junjungan pimpinan seluruh umat manusia keturunanmu. Baginyalah senantiasa kulimpahkan sholawat dan salam sejahtera dariku. Mengutip kitab Hujatullah karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, sebelumnya nur baginda Nabi Muhammad senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam. Cahayanya nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Maka, Allah pun mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan berfirman, Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad yang telah kuletakkan dalam dirimu. Janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci mulia. Maka, Nabi Adam menerimanya dengan senang hati. Bahkan beliau sangat bangga untuk melaksanakan tugas tersebut dengan menjaganya dan mewasiatkan amanatnya kepada anak cucunya kelak. Hingga kemudian nur ini bersemayam juga dalam diri Siti Hawa. Dan tak lama lahirlah seorang anak laki-laki dari rahim Siti Hawa yang diberi nama Syeds. Nur yang semula bersemayam di tubuh Hawa pindah ke dalam dirinya. Dengan adanya nur yang terlihat di wajah Nabi Syeds, maka Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaganya. Ini dilakukan demi memuliakan dan mengagungkan nur Nabi Muhammad yang ada dalam dirinya. Nabi Syeds tumbuh sebagai pribadi yang memiliki akhlak mulia. Beliau bahkan diutus menjadi nabi dengan membawa ajaran yang Allah berikan padanya. Hingga Allah mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan kepadanya. Syeds pun memilih bertempat tinggal di Mekah agar bisa melakukan ritual haji dan umrah di sana. Dia membangun kembali Ka'bah dengan lumpur kental dan tumpukan bebatuan. Mengutip buku Akhlak Para Nabi, dari Adam hingga Muhammad oleh Tajlang Rawodi, ketika jatuh sakit dan menjelang ajalnya, Syeds menetapkan putranya, Anus, sebagai pelaksana wasiatnya. Syeds meninggal pada usia 912 tahun dan dikuburkan di samping makam orang tuanya, di dalam gua Gunung Abu Kubais. Wallahu alam bishawab.
يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Baik, sahabat Alkisah yang dirahmati Allah, demikian kisah Nabi Sidz yang ternyata beliau sebagai penjaga nur yang agung dan mulia nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sudah menonton, semoga kita bisa meneladani dari kisah ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengisahkan kisah ini. Nantikan kisah-kisah Islami berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share tentunya. Syukron.